Episode 41. Hati yang membuncah. Davin pulang dengan langkah ringan. Bahkan terlalu ringan untuk seorang pewaris keluarga besar. Dadanya penuh. Hatinya seperti ingin meledak oleh kebahagiaan yang akhirnya menemukan tempatnya. Ia sama sekali tidak menduga Valentina ada di rumah. Baginya, sore menjelang malam masih jam kerja ibunya. Rapat, panggilan lintas negara, atau sekadar menyendiri di ruang kerja kantornya. Karena itu, begitu masuk ke ruang tengah, Davin meloncat kecil sambil mengepalkan tangan. Yes, suara itu menggema. Dan tepat di depannya, Valentina berdiri, menatap putranya dengan alis terangkat. Davin membeku, lalu tertawa kiku. Valentina mendekat, heran melihat wajah Davin yang berbinar, seperti anak kecil yang baru mendapatkan hadiah impiannya. Ada apa? Tanyanya pelan. Tanpa menjawab, Davin melangkah maju dan memeluk ibunya erat. Valentina terkejut. Sudah sangat lama Davin tidak memeluknya seperti itu. Tanpa jarak, tanpa canggung, tanpa kemarahan yang tersembunyi. Pelukan itu membuat dada Valentina menghangat. Sekaligus perih. Ada apa denganmu? Ulangnya. Kini suaranya melembut. Davin menarik napas panjang. Akhirnya, aku bisa pergi ke Harvard dengan tenang. Ma, Valentina langsung menegang. Tidak mungkin, katanya spontan. Kiana dan ibunya setuju, mana mungkin semudah itu. Davin tersenyum lebar, penuh keyakinan. Bukankah aku sudah bilang aku akan berhasil? Aku ini gentleman, ucapnya bangga. Valentina menatapnya lama, lalu menghela napas. Jadi, sekarang bagaimana? Sekarang tinggal giliran Mama menepati janji, jawab Davin ringan. Kapan Mama mau bertemu Ibu Kiana? Valentina terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Pertemuan dua ibu. 2 hari kemudian, di akhir pekan, Valentina benar-benar datang ke rumah Kaya. Tidak memakai busana mencolok, tidak memakai perhiasan berlebihan. Ia memilih pakaian sederhana, anggun, bersih, dan penuh penghormatan. Di tangannya, seserahan yang pantas untuk seorang gadis yang dianggap sangat berharga. Kaya sempat gugup, namun begitu Valentina tersenyum dan menjabat tangannya dengan hangat, semua ketakutan itu runtuh perlahan. Terima kasih, kata Valentina tulus, karena sudah menerima putra saya yang keras kepala ini. Kaya tersenyum kecil. Valentina menatap Kiana yang duduk tak jauh dari mereka, lalu kembali menatap Kaya. Kiana akan menjadi putri saya, lanjutnya. Sejujurnya, dulu saya selalu bermimpi punya anak perempuan. Tapi Tuhan memberi saya Davin saja. Ia tersenyum lembut. Dan sekarang, Tuhan memberi saya Kiana. Mata Kaya berkaca-kaca. Terima kasih, ucapnya lirih. Terima kasih karena tidak memandang rendah putri saya. Valentina menggelang pelan. Justru saya bersyukur, katanya. Keputusanmu tidak salah. Untuk pertama kalinya sejak keputusan itu diambil, Kaya benar-benar merasa lega. Valentina lalu menjelaskan rencana yang sempat ia pikirkan. Awalnya saya ingin mengadakan pesta besar, katanya jujur, tapi Davin melarang. Kaya tersenyum samar. Dia memang begitu, bukan karena masalah sekolah, lanjut Valentina. Kalau soal itu, saya bisa membereskannya. Ia menatap Kaya dengan serius. Dia tidak ingin Kiana jadi bahan gosip, tidak ingin namanya diperbincangkan dengan cara yang menyakitkan. Kaya mengangguk pelan. Davin ingin menjaga Kiana, meski dari jauh, sambung Valentina. Itu yang paling dia inginkan. Kaya menunduk haru. Saya tahu, katanya, dan saya sangat berterima kasih. Pembicaraan yang menentukan. Menjelang sore, Valentina menyuruh Davin dan Kiana ke minimarket dengan alasan sederhana, membeli hand sanitizer. Begitu pintu tertutup, Valentina menoleh pada Kaya. Nada suaranya berubah, lebih serius. Ada yang ingin aku sampaikan. Kaya, katanya pelan. Nanti, saat akad, bagaimanapun juga Kiana membutuhkan walinya. Kaya langsung menegang. Wajahnya pucat, tapi ayahnya tidak. Saya tahu, jawabnya lirih. Hanya saja, Valentina menggenggam tangan Kaya. Tenanglah, katanya mantap. Saya akan mengurusnya. Kaya menatapnya penuh tanya. Saat hari itu, lanjut Valentina, saya akan meminta Aditya datang ke rumah dengan
Alasan kerjasama antara perusahaan, tempatnya bekerja dan Mario Group. Dia pasti langsung datang. Kaya menahan napas. Setelah itu, kata Valentina tegas namun tenang. Saya akan memintanya menyerahkan perwaliannya kepada penghulu. Air mata Kaya jatuh. Ia menggenggam tangan Valentina erat. Terima kasih. Suaranya bergetar. Saya tidak tahu harus membalas dengan apa. Valentina menarik Kaya ke dalam pelukan. Saya mengerti, bisiknya. Saya tahu rasanya menjadi ibu yang ingin melindungi anaknya, tapi juga ingin melihatnya bahagia. Pelukan itu bukan sekadar kesepakatan. Itu pengakuan. Itu pengertian antara dua wanita yang sama-sama pernah terluka. Malam itu, semua keputusan terasa lebih ringan. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata lagi. Hanya kelegaan, dan sebuah langkah besar menuju masa depan yang akhirnya mulai terbentuk. Dan tanpa mereka sadari, satu pertemuan lagi akan mengubah segalanya.